Selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda dalam renungan harian pada pekan kedua masa biasa, Sabtu 20 Januari 2024 di mana saja berada. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Yesus Kristus Putramu dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda pagi ini saya ambil dari kitab kedua Samuel bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 11-12, ayat 19 dan ayat 23-27 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Mari kita mendengar firman Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Siklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Bagiku cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan." Berbicara tentang cinta dan mendefinisikannya, semua orang tentu saja dapat berbicara dan mengartikannya dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. Khalil Gibran dalam bukunya Sayap-Sayap Patah dan Kumpulan Syair Cinta mengartikan cinta sebagai berikut.
Saya hanya mengambil beberapa saja sebagai contoh. Misalnya, cinta adalah suatu gelak tawa yang jatuh di dalam jiwa. Cinta adalah serangan fajar liar yang mendiamkan engkau demi kesadaranmu. Kedua, cinta itu ibarat air abadi yang selalu mengalirkan kesegaran bagi jiwa-jiwa dahaga. Bagai anggur nikmat yang manis di bibir, menghangatkan badan tetapi tidak jarang juga memabukkan. Ketiga, cinta adalah sarana untuk memahami dua jiwa. Ia bukan kata yang datang dari bibir dan lidah yang membawa hati bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan bagi orang buta, cinta adalah kabut tebal yang menyelimuti jiwa pada semua sisinya dan menyelubungi gambaran keberadaan dirinya. Bagiku, cinta adalah siap menerima untuk tersakiti dan disakiti, terhina dan dihina tanpa ingin menyakiti dan menghina. Lalu, apa katamu Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan tentang cinta? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hubungan dengan cinta, kitab kedua Samuel yang sudah kita dengar menarasikan kisah pilu, sedih dan duka serta air mata menyelimuti Daud yang baru saja kembali dari peperangan dengan sebuah kemenangan atau sukacita di satu sisi, dan harus menerima berita yang mengubah sukacita perang menjadi duka cita dan air mata karena kematian orang-orang yang dicintainya, yang dibanggakan dalam hidupnya dan yang menjadi kebanggaan Israel, yakni Saul dan Yonatan, yang gugur oleh pedang atau mati terbunuh dalam medan perang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lebih jauh kitab kedua Samuel mengisahkan betapa luar biasa cinta Daud kepada Saul dan Yonatan yang diungkapkannya dalam kalimat penuh makna. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan, mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Dan karena cintanya kepada Saul dan Yonatan, ia pun mengajak anak-anak perempuan Israel menangisi Saul, karena ia telah mendadani kamu, yaitu perempuan Israel, dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, dan yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Daud memiliki cinta yang besar dan luar biasa kepada Yonatan. Maka ia pun mengartikan cintanya bagi Daud yang ramah itu seperti ini: bagiku cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dan Yesus pun dalam Injil Markus bab 3 ayat 20-21 mengungkapkan cintanya kepada semua orang yang membutuhkan kasih dan cinta Allah. Maka ia pun rela mengorbankan waktu makannya bersama para murid hanya untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang dari berbagai sakit penyakit. Karena kasih dan cintanya yang begitu besar telah membuat banyak orang datang kepadanya di satu sisi. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, melihat semua yang dilakukannya sebagai perbuatan orang yang tidak waras. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak mengenal Yesus secara mendalam, lalu datang ke tempat di mana Yesus berada dan hendak mengambilnya karena menurut mereka Yesus sedang tidak baik-baik saja, atau Yesus tidak waras lagi. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, cinta Daud kepada Saul dan Yonatan sungguh besar dan luar biasa. Maka ia sungguh merasa kehilangan mereka yang juga mencintainya, dan coba membahasakan cintanya dalam sebuah pernyataan penuh makna: bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Dan cinta Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan kasih dan perhatiannya telah membuatnya rela mengorbankan waktunya untuk diri dan para muridnya,
Walaupun orang melihat hidup dan karyanya sebagai orang yang tidak waras, ia tidak peduli sebab mereka tidak mengenalnya secara mendalam dan percaya kepadanya yang adalah sumber cinta. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, maka sebagai murid Yesus dan orang Kristiani, marilah kita hidupi semangat cinta yang dimiliki Daud dan juga mewartakan Yesus sang sumber cinta dalam hidup kita, agar hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah sumber cinta, tanamkanlah cintamu dalam hati dan hidup kami, agar kami pun mampu mengamalkan cinta dalam keseharian hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.